Kemudian catatan-catatan kenapa kalian misalnya milih ininya 1, kenapa ini 3, pendukungnya apa, masukkan di sini di yang doc. Ada 2 file di situ template-nya. Satu file adalah Excel, satu file lagi adalah file dokumen. Jadi nanti kalian untuk ngitungnya di Excel tadi, terus untuk evidence-nya, kalian lihat dari mana, dapat dari mana itu, kenapa bisa menjawabnya 1 atau 5. Nah ini, diisi di file doc-nya. Ini contohnya nih. DF1, interpretasi strategi. Yang bagian good, kenapa nilai importannya 1 atau kenapa 5. Lalu satu evidence-nya apa. Ini 1 tidak ada pernyataan atau tidak ada apa. Kemudian dianggap 5 karena disebutkan di studi kasusnya apa gitu. Sama dengan yang lain nanti di DF2, DF3, DF4 maupun DF5. Nantinya seterusnya. Jadi kita sekarang di DF1 sampai 4 dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait ini? Pak, mau bertanya. Siapa? Raden Hasna Fadila dari 05 mau bertanya. Oh, oke. Sip. Jadi kan tadi tuh importansinya tuh 1 atau 5. Ya. Kenapa nggak 2, 3, 4 juga? Karena kita mau menyederhanakan, karena ini kan studi kasus ya. Beda kalau kalian TA itu pasti akan 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini studi kasus, artinya kita ambil ekstrimnya aja. Relevan atau tidak. Nah, ini karena masih di kuliah, kita ambil yang sederhana saja. Disederhanakan ibaratnya. Kita ambilnya yang ujung-ujungnya aja lah. Ya atau tidak. Intinya itu. Okay. Tapi kalau misalnya nanti kalian pakainya untuk TA, misalnya ada TA-nya yang mengambil ini, pasti harus 1-5 itu harus dipakai. Tidak hanya 1 aja nilainya, 1 atau 5 saja. Begitu. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Ada lagi? Materi kita minggu ini itu sebenarnya. Jadi memang kalian diskusikan, kerjakan secara kelompok. Nanti pengumpulannya selain kalian upload ke LMS, tolong satu kelompok, satu email ke saya ya, masing-masing kelompok. Jadi yang di email ke saya, nanti emailnya saya chat deh di ini, saya kirim di chat. Jadi kalau di LMS kan semuanya isi satu-satu, jadi saya agak bingung nih. Kelompoknya mana saja. Jadi nanti tolong di akhir minggu, setiap kelompok, masing-masing perwakilan saja, tolong email ke saya dokumen tadi juga. Oke, emailnya saya kirim di chat. Atau nanti kalau ini saya bisa ke ketua kelas deh, saya kirim emailnya juga, boleh. Materi kita sebenarnya itu, ada yang kurang jelas mungkin terkait desain faktual, biar kita bahas sebelum kalian mengerjakan materi, ngerjakan tugas. Gimana Widya? Ya, jadi file Excel itu biar kita kelihatan sebenarnya. Kan Excel itu dia udah ada formulanya ya, kita ngisi ini relevan apa tidak, ini nanti yang terkait satu dengan yang lainnya seperti apa. Nah, file dokumen itu adalah untuk kalian menjelaskan evidence-nya. Kenapa kalian milih 1, kenapa kalian milih 5, kenapa kalian milih 1, kenapa kalian milih 3, begitu.
Tapi untuk perhitungannya pakai yang di Excel tadi. Ya, ya betul. Jadi ini contoh lah ya, kita random lah. Kita coba kita kasih contoh random, kita isi aja ya di Excel-nya gitu ya. Semoga kelihatan sih. Kita perbesar lah. Ini step 2 ya, step satunya mana ya? Nah, ini dia ngambil dari DF1 dibagi DF2, DF1. Oh, oke. Nah, ini misalnya desain faktornya 1 sampai 5 kan. Growth, acquisition, cost leadership, innovation. Ini seberapa penting? Ini menganggap misalnya 5. Kemudian ini 5. Cost leadership dengan growth acquisition. Kan kita lihat otomatis kan gambar yang di kanan itu berubah. Nah, skor yang ini pun akan berubah. Jadi importance-nya dia ada yang di EDM berapanya akan berubah nantinya. Nah, kemudian di desain faktor 2, importance-nya berapa nih? Yang ini kita isi misalnya 5. Ini 5. Optimisasi 5. Ini juga akan otomatis mengubah yang ke bawahnya. Oke. Nah, ini yang risiko. Dari risiko yang ada, mana yang impact-nya paling tinggi, atau seberapa tinggi impact-nya, dan seberapa sering kemungkinan kejadian. Ini jadi nanti kalian ubah yang tabel ini. Anggap ini misalnya 3, ini 5 ya maksimalnya, 1 atau 5, anggap ini 5, ini 5. Nah, ini akan kalian lihat ada perubahan juga. Yang paling pentingnya di mana? Nah, ini juga sama nanti. Seberapa penting sih isu ini? 1 atau 3? Kalian bisa isi juga di situ. Dan impact-nya kita bisa lihat di sini kan. Manajemen objektifnya mana sih? Atau kalian bisa juga lihat di step 2 summary-nya. Yang paling penting di proses mana sih dengan melihat itu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi tugas kalian banyaknya adalah mencari evidence. Kenapa ini 1, kenapa ini 5. Jadi tugas utama intinya sebenarnya di situ.
Jadi kalian bisa pakai yang ada di link itu, atau kalian cari organisasinya, misalnya di situ tidak ada pernyataan yang disebutkan, kalian cari background organisasinya apa nih di situ. Tadi misalnya contoh nomor 1 itu kan dia di NTSO misalnya ya. Kalau yang contoh tugas besar yang ketiga di Saudi Municipal, misalnya, ya kalian bisa dapat, kalau di situ disebutkan nama kotanya ya, kalau tidak ya udah, artinya kalian pakai data apa adanya yang ada di link tersebut. Oke, ada lagi mungkin? Gimana? Sudah cukup jelas atau ada yang mau dijelaskan lagi terkait desain faktor? Boleh kita bahas lagi hari ini. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Jadi kita coba bareng-bareng. Boleh Pak, coba aja Pak. Boleh kita coba kerjakan bareng-bareng. Mungkin kelompok berapa? Silakan. Jadi ini petunjuknya bahwa kita minggu ini sampai minggu terakhir akan mengerjakan bareng-bareng. Bukan mengerjakan bareng-bareng sih. Kita coba pandu untuk mengerjakan tugas besar. Saya akan coba pandu. Jadi mungkin kita bolehlah satu kelompok gitu kita Anda mengerjakan, Anda perlihatkan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya coba pandu apa sebenarnya yang harus dicari di situ. Jadi saya kasih waktu mungkin ini jam 4 ya. 4.15 kalian rundingkan dulu saja. Di sini aja langsung. Kalian rundingkan, kalian kan sudah ada kelompoknya. Kalian rundingkan siapa mau ngambil tugas kasus yang mana, studi kasus yang mana. Nanti 4.15 kita mulai dari kelompok manapun yang mau untuk mencoba mengerjakan. Gitu ya, mungkin ya. Silakan, mungkin Widya boleh di ini teman-temannya untuk pembagian kelompok, pembagian kelompok udah ada, untuk pembagian studi kasusnya mungkin. Kalian bisa ini nggak, pesan nggak di situ?
Kalau nggak sambil ngobrol aja di sini nggak apa-apa kok. Kelompok satu siapa, mau ngambil tugas mana, dan lain-lain. Ya, oke. Tapi itu jangan dilihat COVID-5-nya ya. Maksudnya itu tetap kita pakai COVID 2019, cuman studi kasusnya. Jadi yang organisasinya yang dilihat. Nah, itu maksudnya. Jadi itu kan ada Saudi, ada yang pertama itu tadi, kemudian ada yang studi kasus, nah sih, ada yang NSOE, ada yang di e-commerce, ada yang Saudi, ada yang untuk requirement compliance dan sebagainya, pasti itu ada organisasinya. Nah, kalian lihat itu organisasinya. Kita akan pakai tetap COVID-nya COVID 2019. Misalnya di studi kasus 5 itu ada Ecopretol. Kemudian di kasus 6 itu lebih yang kita lihatnya adalah Oman Ministry of Manpower-nya di mana. Kemudian di kasus yang nomor 7 itu di HDFC Bank. Kemudian yang di 8 itu Middle East Bank di Dubai. Kemudian 9 itu di Dubai. Kemudian yang 10 itu terkait RFP dan kontraknya. Tapi COVID 5-nya kalian ini kan dulu lah. Di-ignore dulu. Tapi karena kita akan pakainya COVID 2019. Gitu maksudnya. Jadi jangan terjebak bahwa karena di situ disebutkan COVID 5 terus pakai COVID 5. Kan terusnya buat COVID 2019. Boleh mungkin kelompoknya siapa, Raka ya tadi? Siapa boleh kalian coba buka saja ininya. Kalian coba buka studi kasusnya, kemudian kalian buka Excel-nya sama Word-nya. Siapa yang mau ngomong, siapa yang mau sambil nyatet dan lain-lain, diskusi satu kelompok aja, jangan cuma Raka. Siapa? Mana Raka? Boleh, silakan dipesan aja. Kamu atau siapa yang sekelompok, boleh siapapun yang ngomong. Siapa aja kelompoknya Raka, Widya? Hasna ada? Iya, Pak. Nah, boleh kelompok kamu ininya. Kita coba dengan dari kelompokmu. Bapak untuk template di mana? Di LMS. Di week 9, terus untuk studi kasusnya ada di paling bawah. Link ke studi kasusnya. Kalau diklik itu semuanya ada link nyambung ke webnya Isaka, ada studi kasusnya. Lagi di-download, Pak. Oke.
Ini gimana Pak? Di share screen atau gimana? Boleh, kamu share screen atau siapa sekelompoknya gantian, siapa yang ngalahkan? Ya, saya sekalian pengen lihat kalau kerja kelompok seperti apa nih. Tapi belum sih, belum ke call-nya, baru kayak lihat-lihat dong gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya jadi ya kalian sekalian diskusi gitu, satu kelompok kalian diskusi aktifnya seperti apa, kalau ada yang memang sulit, atau ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusikan di kelas, mungkin biar ini ya, biar yang lain juga ikutan, kelompok kamu coba untuk yang desain faktor 1, nanti untuk desain faktor 2 kita coba lihat kelompok lain, desain faktor 3 kita pakai kelompok lain, desain faktor 4 kita pakai kelompok lain, gitu. Biar ada 4 kelompok paling nggak yang hari ini kita coba diskusi lah di sini bareng-bareng. Setelah itu ya kalian lanjutkan lagi sih sendiri, cuman ya paling nggak sekarang kita biar tahu kira-kira yang lain juga nanti ada kebayang gimana caranya sih untuk melakukan mengerjakan tugas besar ini nanti. Begitu. Udah kelihatan kan Pak? Sudah, oke. Berarti yang DF1 ya? Iya, desain faktor 1. Oke, berarti kan DF1 ini. Berarti sebelumnya kan sebelum kita ngisi yang Excel, kita ngisi dulu yang ini kan biar tahu buktinya. Betul. Jadi, ya. Draw, berarti cari yang tentang draw acquisition. Ini EMSO. Mungkin yang lain sekelompoknya Hasna, Haka sambil mencari juga, jadi nggak cuma Hasna yang nyari ya. Jadi kalian juga bisa saling inilah, saling Iya, mengisi. ini. Biar lebih ini. Kalau ada yang mau bicara apa segala langsung boleh lewat chat juga nanti. Ini yang di sini nih. Boleh. Jadi bisa masuk satu-satu. Itu berarti Pak harus dibaca dulu semuanya kan? Ya, Buat harus nemu. makanya. Jadi Gimana ya? sebenarnya nanti kalian ya coba di scanning dulu lah apa yang atau dicari tentang itu, dibaca dulu semuanya. Cari evidence-nya kira-kira ada yang terkait dengan tadi. Draw ya. Nah, kalau ada yang terkait dan bisa dijadikan evidence, artinya itu nilainya nantinya 5. Ya. Nah, itu kan ada contoh sebenarnya.
Kalau gini Pak, bisa nggak sih Pak dari strategi background-nya kan tentang grow gitu, pertumbuhan. Jadi grow of infrastructure to enable the passage of huge electricity flow through Europe. Bisa nggak sih Pak? Kan jadi di sini kan grow. Terus dilihatnya berdasarkan dari strategi IT background di INTSO I-nya itu jadi grow kan karena di sini latar belakangnya infrastructure to enable the passage of huge electricity flow through Europe, jadinya di sini tuh mentingin si pertumbuhan infrastruktur gitu, karena emang berdasarkan IT strategi background dari INTSO-nya. Berarti nanti di situ dituliskan IT strategi background yang mana? Oke, jadi gini Pak. Grow. Jadi misalnya di situ jadi nilainya 5. Artinya kan nilainya 5, terus evidence-nya adalah ada di IT strategi background yang menyebutkan apa? Yang terkait dengan akuisisi dan growth itu. Begitu. Gini Pak, bisa apa kalau kayak gini? Gimana? Nah, itu tambahkan ininya. Tadi di studi kasusnya kan itu di bagian IT strategi. Nah, itu yang harus dikasih lihat juga. Karena kalau kamu cuma bilangnya seperti itu, kita juga nggak tahu ini ada di mana gitu kan. Oke. Jadi Tapi kalau sudah disebutkan bahwa itu adalah bagian dari IT strategi yang menyebutkan ini, nah artinya itu kan cukup clear ya, gampang carinya, oh memang ada di situ disebutkan gitu kan, artinya gitu. Sama halnya kalau kita misalnya pakai studi kasus dunia nyata lah, kita ke suatu organisasi, kita bilang ini growth-nya oke, dia relevan terkait growth. Adanya di mana? Ada di LP, di rencana jangka panjang perusahaan bagian ini halaman sekian yang menyatakan ini. Nah, jadi evidence itu harus sampai seperti itu. Cuman kalau ini kan tidak ada halamannya, paling enggak kalian menyebutkan bahwa ini ada di IT strategi background-nya yang menyebutkan tentang apa. Gitu. Atau kalau misalnya ada bukti pendukung lain setelah nanti dibaca-baca ya tambahkan aja. paham Pak. Oke. Jadi ada judulnya dulu sebelum disebutin gitu. Ya. Apa pertumbuhan gitu. Kenapa sih kalian menyebutkan bahwa itu tuh relevan? Artinya ada di mana sih? Evidence-nya di mana? Di bagian apa? Yang menyebutkan apa? Gitu. Oke. Mungkin kita ke kelompok lain boleh? Coba untuk DF2. Kelompoknya siapa yang ini? Yang bersedia?
Kelompok mana? Kelompok Terus saya random aja. Siapa? Ivan, kelompoknya Ivan. Kelompoknya Ivan. Oh, saya, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Kelompoknya Ivan, Pak. Waduh, Pak. Bentar ya, Pak. Kamu ambil studi kasus yang mana? Kelompok berapa? Nomor yang 8, yang Middle East Bank Information Security. Oke, boleh. Itu kita nyarinya yang ini, Pak. Apa? Yang DF2 ya? Boleh. Kalian yang DF2 deh coba. Bentar ya, Pak. Saya share screen. Nah. Ini, Pak. Cuma kan agak bingung-bingung, nggak ngerti bahasa Inggris, Pak. Ya, sambil belajar lah. Iya, Pak. Nah, kalau ini, Pak, kan di sini kan ada tulisan yang EG07 yang Quality of Management Information. Itu bisa nggak sih pakai yang mana tadi tuh? Yang mana tadi ya? Kelompok saya bantuin dong. Yang lain. Ini, Pak, yang promote continuous improvement in information security. Kan dia nge-reduce cost sama ningkatin efisiensi dan effectiveness. Oke. Berarti dia meningkatin kualitas dari manajemen informasinya, Pak. Bisa gitu nggak? Quality of Management Information Management ya. Coba tadi apa ininya? Kalimatnya? Reduce cost, improve efficiency and effectiveness, and promote a culture of continuous improvement in information security. Bisa sih. Bisa. Berarti nanti kan di sini kan banyak nih, Pak. Jadi saya nulisnya gimana? Kamu tulisnya yang bagian depannya aja, ada di tabel sekian. Oh, yang itu kan ada di tabel. Di Yang tabel ini. Sekian bagian mana gitu. Oh, yang figur 1. Ini, Pak. Figur 1. Nah, di figur 1 artinya ada di yang support to business. Terus yang bawahnya apa? Ambil paling kiri aja. Berarti di sini figur 1. Terus yang ini support the business. 1 gitu aja, Pak, atau gimana? Ya, figur 1 support to business, terus ambil judul yang kelompok utamanya. Promote continuous improvement. Bisa dikopas, Pak. Ya. Mana tadi? Promote continuous improvement ya tadi. Nah, sudah, Pak. Nah, jadi sampai situ. Kalau ada yang lain lagi ya tinggal tambahin lagi. Oke, Pak. Berarti kalau yang ini, Pak, kan ini kan berarti ini ganti 5. Kan relevan. Iya, betul. Nah, berarti yang saya pikir itu berarti nilainya di sini antara cuma 1 sama 5, apa gimana, Pak? Iya, karena kita cuma studi kasus, kita ambil yang simple, nilainya 1 atau 5. Oke, Pak. Kalau tidak ada bukti atau tidak dinyatakan memang dia menyatakan memang tidak tidak tertarik dengan hal itu, misalnya kan quality of financial information di sana tidak menyebutkan bukti apapun dan dia atau misalnya dia menyebutkan bahwa dia tidak peduli dengan kualitas dari finansial, artinya itu jadi 1. Oh, berarti, Pak, misalnya kalau 1 nih, ini misalnya nggak ada misalnya. Berarti notes-nya kosongin aja atau ditulis notes? Notes-nya bilang aja tidak terdapat apa. Oh, oke, Pak. No evidence atau apa gitu. Karena kan kalaupun di oil ketika evidence-nya tidak ada itu otomatis dia akan jadi 1. Karena tidak ada yang bisa membackup untuk pernyataan itu menjadi relevan gitu kan. Ya, Pak, mungkin kelompok lain mungkin ada yang mau kali ya share screen.
Oke, kita coba kalau DF3, kelompok mana? Terima Kelompok kasih. siapa lagi? Kelompok kamu siapa aja? Ya, yang mana Pak? Kelompok kamu? Saya. Iya. Saya itu Cokorda Agung, Alwi Harahap, Muhammad Anggit, Ibrahim, Ivan, sama Zaki Bangkit. Oh, oke. Berarti saya pilih yang lain nih. Nabila mungkin? Nabila? Siapa kelompoknya Nabila? Iya, Pak. Boleh. Kamu kelompoknya ada yang udah disebut belum? Belum. Belum. Nah, kita coba untuk DF3, boleh? Sebentar ya, Pak. Download dulu. Oke. Mungkin saya sedikit sambil absen juga. Ini Imade Indah Kusuma ada nggak? Intania Ekayanti. Tadi sudah masuk Pak, tapi ada kendala jadi nggak bisa join lagi. Oke, bentar saya cek ya. Intania ada nggak? Ya, nanti saya cek kalau gitu setelah kuliah.
Muhammad Al-Hashib, Muhammad Dafa, ya bisa, oke, nggak apa-apa. Nanti saya cek di akhir minggu berarti ya, kalau tugasnya ada, dan di LMS-nya ngecek. Hmm, Tadi Nur Azizah yang nggak bisa ini ya. Oke. Raisa, ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Ada, oke, nggak apa-apa. Berarti ada yang sempat putus ya tadi kayaknya. Saya cek ada 41, 41, ada yang kelewat. 41. Nantilah saya cek lagi. Oke, gimana? Udah coba di-download? Atau kelompok lain lagi? Siapa mau ini untuk coba DF3 atau DF4? Atau sudah merasa cukup jelas? So, Widya boleh, Widya? DF4 dulu, sambil kita tunggu yang DF3 ini. Dimas Agung nggak ada ya, Dimas Agung? Oke. Sudah, sudah. DF4 itu apa? IT related issue bukan?
Iya ya. Nah, jadi untuk D4 kita ngisinya hanya 1 atau 3. Iya. Jadi antara tidak ada isu atau isu yang serius. Itu dianggap serius bagi mereka atau tidak menjadi isu untuk tadi bank itu. Boleh nanti coba dicek satu-satu. Kalau mau gampang sih bukanya di ini ada dulu yang Word-nya dulu. Nah, buka yang Word ada di paling bawah itu dia. Nah, ya. Iya. Nah, cari coba dia ada isu itu nggak? Yang sekelompok dengan Widya mungkin kalau ada yang ketemu isunya. Ada nggak? Kalau memang dia tidak ada, artinya itu satu bukan isu. Kan itu yang IT isu yang pertama itu dia menyebutkan bahwa ada apa ya permasalahan antara IT dengan ini ya dengan bisnis ya. Nah, apakah ada permasalahan itu atau dengan IT dan bisnis? Kalau misalnya dia tidak ada, artinya itu dari satu. Kalau dia ada masalah itu disebutkan di studi kasusnya, itu menjadi dinasnya memang tidak ditemukan evidence. Atau kalaupun ada evidence-nya yang menyatakan memang dia tidak ada masalah itu ya disebutkan artinya. Jadi di notes itu ada dua ya, ada evidence atau tidak ada evidence. Kalaupun ada evidence, bisa saja dia ada evidence bukan berarti dia jadi 3. Bisa jadi ada evidence-nya dia menyatakan jadi 1 justru. Isunya dia dianggap importance kalau ada isu. Apa tidak ada isu? Importance-nya 1 itu kalau tidak ada isu, importance-nya 3 kalau ada isu terkait. Betul. Jadi kalau disebutkan di artikelnya memang pernah ada dan sudah selesai, artinya itu berarti sudah tidak penting. Itu nilainya 1. Misalnya seperti itu. Atau misalnya yang ini kesulitan untuk regulatory untuk contractual requirement misalnya. Dilihat di dokumennya ada nggak yang menyatakan misalnya kegagalan-kegagalan oleh perusahaan tersebut untuk mencapai atau memenuhi kontrak misalnya. Nah, kalau ada artinya itu jadi 3, kalau tidak ada atau tidak disebutkan itu artinya tetap 1. Atau misalnya hasil auditnya yang berikutnya regular audit funding untuk pure IT performance misalnya atau IT quality service problem, di situ memang disebutkan ada, artinya itu jadi 3. Kalau ternyata di audit finding-nya dia menyatakan bahwa
kualitas IT-nya sudah cukup bagus, nah itu artinya dia sudah masih 1. Gitu. Oke. Mungkin ada yang lain sebelum kita ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas terkait tugasnya? Saya yakin sih pasti kalau cuma sebentar harus skimming semuanya mencari pasti akan sulit. Makanya kalian perlu agak lama lagi. Mungkin ya harus dibaca lagi, lebih lama lagi, lebih detail lagi. Paling ya itu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditanyakan dulu sebelum nanti kita akhir ini agar kalian bisa gunakan sisa waktunya untuk tugas kelompok diskusi kelompok. Bapak untuk pengumpulannya terakhir kapan? Minggu ini berarti kalian tuh kuliah hari Selasa, berarti Senin. Terima kasih, Pak. Jadi Senin kalian kumpulkan ke LMS, kemudian LMS kan masing-masing ya. Tapi satu orang anggota kelompok tolong kirim ke email saya juga untuk ininya, untuk recap-nya biar saya gampang untuk menilai. Tadi ada yang nanya untuk risk scenario kategori, kita boleh buka ininya. Jadi di DF3 di dokumennya aja kita buka misalnya. Karena sebenarnya itu sudah ada, cuman yang diperlukan adalah bukan menentukan apa resikonya, tapi menentukan apakah resiko ini dihadapi oleh organisasi tersebut atau tidak. Ini kan di DF3 ya, resiko kategori. Nah ini contohnya nih, IT cost dan oversight. Dianggapnya impact-nya 5, likelihood-nya 5 karena ada isu ini. Perpindahan dari project mode ke operational mode yang menghasilkan adanya cost yang tidak terkendali dan juga mengenai kebutuhan sumber daya manusia, staffing isunya. Nah, di dokumen di studi kasus ada yang menyebutkan itu. Nah, jika ada ini, maka impact-nya artinya 5. Kemungkinannya kalau kasus ini artinya kemungkinannya pun bisa menjadi 5. Likelihood itu kemungkinan terjadi. Dampaknya pun menjadi 5. Mungkin bisa saja di IT expertise di skill behavior-nya misalnya. Impact-nya 5, tapi likelihood-nya karena cukup di situnya, orangnya mencukupi, jadi likelihood-nya menjadi 1. Bisa saja. Atau misalnya di terkait IT operational infrastructure incident. Likelihood-nya mungkin karena dia di lokasi yang rawan, likelihood-nya 5. Tapi impact-nya mungkin hanya 1. Bisa jadi. Atau unauthorized action misalnya. Ya, belum tentu dua-duanya 5 gitu. Ibaratnya itulah. Belum tentu dua-duanya 1. Ada bisa salah satu yang 5, bisa salah satu yang 1. Tugas kalian adalah mencari evidence dari studi kasusnya yang menyatakan apakah itu 1, apakah itu 5. Gitu. Gimana Disa? Sudah cukup jelas atau ada yang masih mau ditanyakan? Oke, terima kasih sudah bertanya. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Cukup Pak, dari gaji Pak. Oke, kalau cukup mungkin kita
sesi tatap mukanya saya cukupkan dulu. Kemudian ya sebentar mungkin saya minta untuk ini ya, open cam dulu, saya mau capture untuk absensi. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Silakan kalian kalau masih mau pakai tetap ini untuk diskusi, silakan. Kalaupun mau dipisah-pisah pakai sendiri juga nggak masalah. Oke, selamat sore. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.